untuk kita mengawali kelas kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan melanjutkan kelas kami dengan mempelajari salah satu bahasa yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami dimampukan, sehingga pengetahuan, sikap, dan keterampilan kami semakin ditambah-tambahkan untuk kehidupan kami, bahkan untuk pelayanan kami di masa mendatang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca Mazmur 126 untuk pelatihan kita membaca bahasa Ibrani. Silakan dibaca ayat per ayat terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas latihan soal hari ini. Kita membahas latihan PL ya, melanjutkan latihan kita tentang PL. Kita akan membaca ya, nanti kita akan melakukan itu. Ya, sebelumnya kita akan membaca dulu Mazmur 126. Mazmur 126 dimulai dari Pak Esron, silahkan. Kelihatan ya dari Sir Hama Allah besok Adonai Sibat Sion Ayinu Kekol Lemoi Mi Kol ini apa? Kekol ya, kalau ada kames hatuf di depan, sewanya bisu atau bersuara. Kalau ada kames hatuf, lihat di dalam vokal panjang atau vokal pendek di situ, di mana kita bisa menemukan atau mengingat kolom itu adalah vokal panjang atau pendek. Kolom itu vokal panjang. Nah, jadi sewa sebelum atau sesudah vokal panjang, bisu atau bunyi? Bunyi ya. Jadi dibaca apa? Kekolemim. Ya, oke. Silakan dibaca lagi. Selanjutnya ayat 2. Yimali Sikok Pinu Ulesor Minu Rima. Oke, terus Terus Yomeru Ba Goi hik ini Gimel ya. Oke, Im-L. Oke. 3. Imanu Hainu sama Hain She Mekim 4. Subah Adonai Sabi Ini bukan sa tapi she. Ya, ini ada apa di sini? Hirik ya? Sebi, ini vowel. Ya, ini bukan vokal, tapi ini adalah apa nih? Apa aksen ya? Ini aksen disjungtif. Oke, jadi sebif. Oke. Terus? Api Kim Baneged. Oke. Saya minta saudara mulai membaca ulang
supaya nanti kita bisa membaca lebih cepat. Ya. 5, kita baca lagi. Sore ini Beti Berina di Sofu. Oke, apa ini? 6. Alok, jelek, ubah, kok, oh ya, bukan. No, No sé, music, al, Hazara. Azara, go, jago, very, Verina, Rose, album, tai. Oke, kita akan baca Mazmur 126 di dalam terjemahan Indonesia, terjemahan baru ya. Sir Hama Alot itu nyanyian ziarah, ya. Nyanyian ziarah. Besuk Adonai et Sibat, ketika Tuhan memuliakan keadaan Sion, ya, memulihkan keadaan Sion. Nah, keadaan kita seperti orang-orang apa nih? Kholam, mimpi. Ya, seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, ini seperti pemimpi, kira-kira begitu ya. Kholemim, orang-orang yang bermimpi. Partisip ya, kholemim. Kemudian yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar ini. Kita perhatikan di sini, Hikdil Adonai la Ashor, Him Eleh. Ya. Tuhan telah membuat besar atau melakukan hal-hal besar, hikdim, ya, hikdil, melakukan perkara-perkara yang besar kepada orang-orang ini bersama bersama orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, ya, ini masih diulang lagi ya. Hikdil Adonai la'asyot imanu, kepada kita. Kalau tadi kepada orang-orang ini, di sini imanu, ini kepada kita, ya, imanu. Nah, maka kita bersukacita. Hayinu, apa nih? Shemechim, ya. Di sini menarik ya. Jadi kita bersukacita itu bukan karena Tuhan akan, tapi karena Tuhan telah melakukan perkara besar. Lalu 4, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oke. Jadi saudara bisa mengulang-ulang cara membacanya supaya lebih cepat ya. Nah, tidak ada cara lain untuk membaca lebih lancar selain hanya mengulang-ulang saja. Ada berbagai cara untuk kita membaca, latihan membaca. Siapa yang HP-nya sudah diinstal Alkitab di dalam bahasa Ibrani, Hebrew and Greek di sini? Ada? Ya. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya. Kalian tidak bisa, mungkin gimana cara memperlihatkannya? Ya, ada tulisannya Ibrani Yunani, lalu di situ saudara tinggal pilih Hebrew and Greek aja. Ini yang putih ini. Saudara nggak lihat karena ini temper glassnya tidak, bukan yang model bening ya. Nanti saudara bisa lihat, datang ke sini nanti. Oke, jadi yang paling sederhana saudara bisa membaca lewat HP. Nah, itu latihan membaca. Tidak ada alasan untuk, wah saya nggak punya Alkitab bahasa Ibrani Pak, jadi saya nggak pernah latihan. Ya, kalau nggak pegang HP, saudara bisa pegang Alkitab yang di perpustakaan ya. Kalau misalnya nggak ada perpustakaan, ya berarti bisa pegang HP. Kalau pas hari Jumat atau weekend. Baik, kita akan ya
beri kuis dulu ya. Pelajaran 9, latihan 19 ya, betul ya? Oke. Silahkan dibaca nomor 6. Pak Hesron ya. Wahi bayam aku umase somer son bamit bar wihine es depan umal karnai midaber hilai itu habis. Oke. Oke. Dan Musa kepada anak itu dan telah menjaga domba kami di padang gurun, dan lihatlah aku di hadapannya dan malaikat Tuhan salah meninggalkan dari tengah itu Dari tengah itu. Oke. Dan lagi di sini diawali dengan waihi bayom hahu. Ini keterangan waktu ya. Keterangan waktu di situ, maka kita bisa menerjemahkan apa? Dan terjadilah pada hari itu. Ya, dan terjadilah pada hari itu ketika Moshe, ketika Musa, ya, di sini bisa diterjemahkan ketika. Kenapa? Karena diawali dengan keterangan waktu. Jadi atau valve yang menjadi konjungsi tidak melulu harus diterjemahkan dan. Bisa tetapi kalau ada kontras di antara dua hal. Bisa maka kalau itu menyatakan perkembangan ide gagasan. Bisa ketika kalau itu diawali dengan keterangan waktu. Ya, karena kalau diterjemahkan dan jelas tidak ada yang kontras di sini. Ya. Tapi diawali dengan keterangan waktu. Wahi bayom ahudan terjadilah atau dan telah ada pada hari itu. Wah, itu bisa. Dan terjadilah pada hari itu ketika Musa, somer ini bentuknya partisip ya. Musa sedang, somer, sedang menjaga kambingnya atau dombanya ya, menjaga dombanya di padang gurun, dan lihatlah api di hadapannya. Lihatlah api di hadapannya. Lalu malaikat Tuhan Midbar Elai apa? Midaber apa ini bentuknya? Diawali dengan mem. Ciri-ciri apa? Ini pial bukan? Ada dages forte di tengah. Ini jelas ciri dari pial. Tapi diawali dengan me. Apa ciri apa ini? Coba kalau lupa dilihat di sini di dalam tabel. Apa ciri-ciri yang cocok dengan itu? Ya, ini adalah ciri-ciri yang cocok dengan partisip aktif maskulin tunggal. Sedang mengatakan, kalau begitu ya, medaber itu sedang berkata, ya. Jadi ini partisip ya, aktif ya, piel. Ciri-cirinya ada dages fortenya. Sedang mengatakan kepadanya dari tengah api itu, atau sedang berkata kepadanya dari tengah api itu. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kita mendapati ada satu penggunaan piel, yaitu piel partisip di sini ya, medaber. Ya, di situ kita bisa terjemahkan sedang berbicara atau sedang berkata. Oke. Nomor 7, silakan. Alan? Karena
Bakso. Perhatikan di situ ada dages forte. Dages fortenya di huruf kedua yang memiliki sewa. Maka sewanya itu satu bunyi satu bisu. Jadi dibaca bakhesu karena dua kali hi-nya. Bakso ada lain. Bebek. Bebek. Misbar. Gue. Tidak. Gue itu kotor. Beyer laten ini arah asyar Alaikem. Oke. Bakesu. Ciri-ciri apa ini? Piel ya. Siapa objeknya? Subjeknya. Orang keberapa nih? Ya. Jadi terjemahnya bagaimana? mereka mencari Telah atau akan? Perfect atau imperfect? perfect Ya, jadi telah atau akan? Kalau perfect? telah Mereka telah mencari Tuhan dalam hati dalam hati nisbar. Apa ini? Bentuknya apa? Ada ni di sini. ya Nifal. Kalau nifal itu apa bedanya? Pasif ya? Atau refleksif? Bisa hati dihancurkan, ya, diremukkan. Bisa juga menjadi apa? Kata sifat ya. Hati yang hancur. Ini nifal itu bisa menjadi kata sifat. langsung hati yang hancur Ya, boleh hati yang hancur. Boleh. Karena nifal bisa menjadi atribut ya, kata sifat. Terus? yang hancur dan mereka melayani dia dalam ketakutan dan mereka dilemparkan dari kejahatan yang dikatakan atas kali ini. Oke, perhatikan di sini. Boyira. Ini dari kata dasar jira, yara. Ya, apa nih? Takut ya? Tapi di sini ada kata B. Bentuknya apa kalau begitu? Ada preposisi dengan kata kerja. Ini kata kerja apa nih? Infinitif, betul. Bisa kita terjemahkan apa? Dengan. Bukan dalam ya. Dengan takut. Nah, bukan dalam ketakutan. Kalau ketakutan itu kata benda ya. Ini kata kerja. Dengan takut dan ini apa? Nim latem me hara. Dari kata dasar malat. Apa itu malat? Lepas. Ya. Terus menggunakan awalan ni itu apa? Nifal dan mereka akan atau telah? Ada fau. Akan. Kenapa? Ini nifal imperfect atau perfect? Perfect, tidak ada awalan ya. Tidak ada awalan. Imperfect ya? Perfect atau imperfect? Perfect, tapi plus vowel konstitutif. Jadinya apa? Jadinya akan. Dan mereka akan dilepaskan dari haraah. Apa itu? Dari
Dari yang jahat, Jahat. kejahatan atau yang jahat, ada ha, ra. Dari ini ra, ini ha, ini ah, akhiran ya. Jadi gimana? Ini kata sifat ya. Dari jahat, kata sifat atau bukan? Ra itu kata sifat. Ada temannya atau tidak? Tidak ada. Ada kata benda padanya atau tidak? Tidak ada. Berarti bagaimana kita? Dari hal yang jahat. Dari mana kita bisa mengatakan hal? Akhirannya ah. Ini akhiran apa kalau akhiran ah? Feminim berarti dari jahat-jahat atau dari gadis-gadis jahat, perempuan-perempuan jahat. Jadi dari kejahatannya, nyanya dari mana? Oke, apakah ini akhiran orang ketiga tunggal? Kalau itu kata kerja, ya ini kata sifat ya, kata sifat. Ra itu sendiri gendernya apa? Feminim atau maskulin? Ya, coba lihat sekali lagi dalam kamus saudara. Ra itu gendernya maskulin atau feminim? Di bagian belakang saudara bisa menemukan kosakata maskulin. Bisa feminim nggak? Bisa. Ya, bisa. Ahli berarti. Hah? Oke. Feminim ya? Ikuti aturannya nanti. Ya itu ra'ah itu kan feminim ya. Kalau ra'im berarti maskulin jamak. Kalau ra'ah itu feminim. Dari apa nih? Kalau feminim sesuatu yang jahat, hal yang jahat. Sekarang diperhatikan, hal jahat yang diber alaikum. Diber itu apa? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Diber ini orang keberapa? Selalu ada personanya ya. Orang ketiga, maskulin atau feminim? Nah, yang ia katakan kepada kalian, yang ia telah katakan kepada kalian. Jadi ini siapa yang mengatakan ra'ah ini? Dari jahat itu. Apakah begitu? Kalau kata sifat berdiri sendiri harusnya bagaimana? Orang yang jahat, hal yang jahat, wanita yang jahat, sesuatu yang jahat yang ia katakan kepada mereka. Nah ini bisa feminim ya. Feminim itu berarti bisa hal tapi feminim ya, sesuatu feminim. Nah, jadi perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan dari awal konteksnya, mereka mencari Tuhan
dengan hati yang hancur, dan mereka beribadah kepadanya dengan takut. Wah, ini juga feminim ya. Dengan takut dan bukan dengan sesuatu yang takut ya, dengan takut ini. Ini kata kerja. Ya, kata kerja infinitif dengan takut, dan mereka malat akan dilepaskan akan dilepaskan dari sesuatu. ya hal yang jahat. Nah, halnya itu feminim ya. Dari kejahatan juga bisa, tapi ya itu akan menjadi kata benda ya. Dari kejahatan, kata sifat berarti berfungsi sebagai kata benda ya. Dari kejahatan yang ia katakan kepada mereka. Boleh. Oke, 8. Silakan dibaca. Saudara Amalek Medakes Kristen Matu Baimalek Biru Baisatel Devan Baiterosu Liu Anisi Anasim. Israel Wayehi Daud Leos Alehem ya. Syama David, yuk. Terjemahan saya, Daud mendengar bahwa dari raja itu Bahwa apa? bahwa Bahwa apa? dari raja Dari raja. Coba perhatikan. Hamelek, apakah ada mi melek? Oke. Daud Bahwa raja itu, bukan dari raja itu ya. Terus, raja itu mencari kematian. bagaimana dengan me? Me itu ciri-ciri apa? Partisip ya. Berarti raja itu sedang mencari kematiannya. Oke, sedang mencari kematiannya. Lalu di sini Wayi Malet terjemahnya Dia telah lepas dari tangan. dia telah. Mengapa telah? Perfect. Mana perfect? Y itu perfect, betul? Apakah ini perfect? Yang ada awalan Y itu perfect atau imperfect? Imperfect. Kalau imperfect harusnya terjemahannya apa? Akan. Akan atau bukan? Bukan akan, ini telah. Kenapa? Karena imperfect plus wow. Jadi jangan mudah apa? Dibawa ke sana kemari. Harus punya integritas. Dan dia telah lepas dari tangan. Telah. Lepas. Oke. Piel ya. Piel imperfect, dan dia telah, karena ada waktu konsekutif. Telah. Lepas dari tangan. Dia itu apa? Yang lepas dari tangannya itu apa? Maut atau kematian atau raja itu? Kematian. Sekali lagi, raja itu sedang bakes. Bakes tadi apa? Mencari atau selain mencari? Iya, mencari atau mencoba mendapat mutu kematiannya. Dan dia telah lepas dari tangannya. Berarti siapa itu? Kematiannya ya? Oke, terus Wayi Sater. Dan dia telah bersembunyi. Dia telah bersembunyi
di dalam gunung-gunung, Di dalam gunung-gunung. dan mereka telah mengumpulkan Oke, jadi siapa itu? Mereka telah mengumpulkan Anasim? laki-laki Laki-laki Me Israel dan dari Israel. Waihi David. Daud dan Daud kepala mereka di atas. Oke, Daud kepala mereka di atas. Ya. Bagaimana dengan Waihi? Dan Daud menjadi pemimpin atas mereka. Ya, Roos itu bisa menjadi pemimpin ya. Menjadi seorang pemimpin atas mereka. Le Roos memang ada le, tapi kita bisa menerjemahkan seorang pemimpin. Atau ya tidak perlu menerjemahkan le. Jadi siapa ini yang terlepas ini? Ya Daud ya, bukan raja, bukan kematian, tapi di sini ada nya ini. Nya itu Daud ini. Raja mencari kematiannya. Istilahnya mencoba mendapat kematian, mencoba membunuhnya kira-kira. Mencoba membunuh Daud, raja itu mencoba membunuh Daud, tetapi dia terlepas ya, dari tangannya, terluput dari tangannya, dan dia bersembunyi di atas gunung, atau lalu dia bersembunyi di atas gunung, dan apa tadi? Waikabet, dan mereka telah mengumpulkan baginya para laki-laki dari Israel. Lalu Daud menjadi raja atas mereka. Oke. Nomor 9. Yoksan? Ishak, sorry. Imaleta na Minyak Anesalim Oke. Bikesu Bikesu atau biksu? Biksu Oke. Oke, perbesar ya. Oke, lanjut. Suket Moti Head, Moti moti. Oke, semahan. dengan saya, biarlah aku terlepas dari tangan orang yang jahat itu yang mencari kematian aku. Oke, yang mencari kematianku. Oke, yang mencari. Ya, yang mereka mencari ya, biksu itu. Yang mereka mencari kematian. Oke, 10. Aman harasa Ibo bin Bo'el Elohim Basamahim En Nisbat Ares. Oke. Dengan saya, dia telah berkata jahat di dalam hatinya, tidak ada Allah di dalam surga dan tidak ada keyakinan di bumi ini. Oke, perhatikan kata kerjanya orang keberapa? Ini Pak Hezron seringkali mengabaikan persona kata kerja. Kata kerjanya orang keberapa Pak Hezron? Amar ini orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Dia. Bisakah itu orang lain? Orang lain yang dimaksud dia itu siapa? Harasya. Apa ini? Harasya? Kata sifat yang berdiri sendiri. Bisa kita terjemahkan apa? Orang jahat itu. Nah, inilah subjek dari kata kerja amar. Orang jahat itu berkata belibo di dalam hatinya. Jadi bukan dia berkata yang jahat, itu bukan. Tapi dia itu siapa? Dia itu harasya. Kata sifat yang berdiri sendiri menjadi substantifal, menjadi kata benda. Orang yang jahat.
Orang yang jahat berkata dalam hatinya, En Elohim Bashamayim, tidak ada Allah di surga atau di langit, dan WN Mispat Ba'aret, dan tidak ada Mispat penghakiman atau Mispat. Ada cara lain? Bisa. Tidak ada penghakiman di bumi itu. Oke. 11. Jadi perhatikan subjeknya ya. 11. Silakan Pak Arlan. Soal hadis Yosef dan Limor dulu atas bagus. Oke. Terjemahannya? Laki-laki itu yang menemui Yusuf dan berkata, siapakah yang mengerjakan? Oke, bagus. Siapakah yang engkau cari? Kenapa ada yang? Sa'al Hais, ini betul ya. Laki-laki itu bertanya atau menanyai Yusuf. Ingat, ini ada objek langsung, sehingga seharusnya ini menjadi objek, bukan kepada. Kalau kepada itu ya objek tidak langsung ya, sasaran ya. Tetapi di sini berarti bisa kita terjemahkan laki-laki itu menanyai Yusuf, lemor titik dua, atau bisa dengan berkata me. Nah, ini ada objek lagi. Berarti ini seharusnya di sini ya. Atah, engkau, ini berarti subjeknya. Engkau sedang bakes mencari mi. Siapa? Engkau sedang mencari siapa? Atau siapa yang engkau cari juga bisa sih. Cuman akhirnya siapa di sini menjadi apa? Subjek ya, atau menjadi kata tanya ya. 12. Nik, ini yang pertama. Oke. Welu Yanaka Yom Moteka Weapa Tu Yot Wehaba Deva Yot itu dari mana? Ha, ada ha ya? Hayot se. Ini ya. Di sini ada ha yot se. Ini ada patah, ada kolom di sini, ada seri ayat C. Wehaba Deva Dinu Umi Yike Deros Alim Kareka. Oke. Panjang. Cukup panjang. Mereka telah dihubungkan semua pelaku bangsa itu kepada. Oke, ulang. Jangan terlalu cepat ya. Jangan terlalu cepat. Mereka telah dihubungkan. Mereka telah apa? Dihimpunan. Dihimpunan itu maksudnya apa? Dihimpunan itu apa maksudnya? Apakah ada kosakata dihimpunan dalam bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia dulu, dihimpunan.
Coba cek. Coba terjemahannya diperhatikan, sesuaikah dengan ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa Indonesia. Kata kerjanya apa? Ada di himpunan. Apa? Dihimpun. Ya, dihimpun ya. Bukan di himpunan ya. Nah, kalau mahasiswa ya harusnya nggak boleh berkata hal-hal yang mungkin tidak cocok dalam konteks bahasa Indonesia. Itu levelnya mahasiswa itu seharusnya sudah melampaui itu. Maka kata yang ada dalam ejaan yang sesuai dalam bahasa Indonesia atau tidak itu sebenarnya sudah pelajaran SMP. Ya. Oke, kata dasarnya adalah kabat. Kabat itu apa? Oke. Ada dihimpun, ada dikumpulkan, ini ya. Tapi dalam bentuk nifal, iya, tidak harus dihimpun. Menghimpun juga bisa. Ini kan dalam kamus nifal itu artinya menghimpun. Kalau dalam bentuk kal, mengumpulkan, ya kan? Kalau untuk piel bisa mengumpulkan atau bentuk hibang berkumpul ya. Nah, di sini bentuknya apa? Nipal ya. Berarti mereka telah menghimpun kol rosiham, apa ini? Semua kepala bangsa itu atau pemimpin bangsa itu. Berarti subjeknya bisa nggak? Mereka ini semua kepala bangsa itu, semua pemimpin bangsa itu. Subjeknya bisa itu nggak? Cocok nggak dengan persona ini? Cocok. Berarti kepala atau pemimpin umat itu telah, atau seluruh pemimpin umat itu telah nikabes, apa? Bisa, telah dihimpun, bisa. Telah dikumpulkan juga bisa. Yang penting itu nipal ya. El David bagi Daud, atau telah berkumpul bagi Daud juga bisa, karena itu nifal itu bisa refleksif ya. Telah berkumpul bagi Daud, lalu apa? Dianya datang dari mana? Ini perhatikan personanya. Nah, perhatikan personanya baik-baik ya. Dan mereka telah. Nah, kenapa bukan akan? Karena imperfect dengan wow konsekutif. Dan mereka telah berkata elaf kepadanya. Elaf. Ini akhiran orang ketiga nih ya. Berkata kepadanya lemor titik 2 inena lihatlah Zakanta. Siapa orang yang dimaksud di sini? Dia, saya, kamu. Zakanta. Engkau, orang kedua ya. Engkau telah atau akan? Telah apa?
Ya, engkau sudah tua. Engkau sutua. Kau sutua. Nah, itu kalau orang NTT ya. Kau sutua. Engkau sudah tua. Velo yadata et yom mot teka. Apa? Dan engkau tidak tahu hari kematianmu. Lalu we'atahu, dan engkau hu, dia. Lalu hayotse, apa ini? Berangkat. Apa maksudnya dan engkau dia berangkat? Yatsa itu apa? Pergi keluar atau meninggalkan. Haba, ini ada catatan kaki. Kal partisip maskulin tunggal dengan awalan penentu dari bo, datang. Jadi di sini apa? Ada dua partisip. Atahu, hayotse, wehapa, lepana. Apa ini? Engkau tidak mengetahui hari kematianmu dan engkau itu pergi dan datang. Atau kapan engkau pergi dan datang. Nah, kira-kira begitu ya. Atahu, engkau itu sedang pergi dan sedang keluar. Engkau sudah tua dan tidak tahu kematianmu. Nah, dan engkau sedang pergi atau engkau sedang keluar, sedang datang ya. Lepanaf, lepanenu, dari hadapan kami. Lalu terus apa nih Yoksan? Umi yihyeleros alenu ahareka. Dan siapa? Yihye. Oh, ini datang dari kata apa? Yihye. Hayah. Bentuknya apa? Imperfect. Jadi menjadi. Siapa akan menjadi? Siapa akan menjadi leros, pemimpin alenu atas kami, ahareka, sesudahmu, setelah kamu. Setelah engkau itu siapa? Nah, jadi mereka tuh berkata, lihatlah kamu sudah tua dan kamu tidak tahu kapan engkau mati, ya kapan hari matimu, dan kapan engkau pergi, kapan engkau datang. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, di hadapan kami, kapan engkau datang atau meninggalkan kami, kira-kira begitu. Dan siapa yang akan menjadi pengganti bagi kami di hadapan kami sesudahmu? Oke, 13. Pak Yoksan, Yusak. Yuk. Bau koi maleke aret gue su ini ame salomo samai Lismoa. Apa? Kak. Ya, kakmato.
Hasil Kake ini ya, sorry, Kakemoto. Kakemoto. Hasil metan lebih beli belibo. Belibo, oke. Semua utusan-utusan negeri itu mereka telah datang dan mereka akan mencari di hadapannya Raja Salomo Di hadapan Lepanov et Pane al Hamelek, di hadapan Raja Salomo untuk mendengar hikmatnya yang Allah berikan di dalam hatinya. Oke, bagus ya. Mereka itu siapa? Utusan-utusan. Oke, Malke Haaretz. Malke itu datang dari kata apa? Melek? Mana? Kalau Melek berarti raja-raja. Kalau Malke utusan itu? Hah? Utusan-utusan itu Malakim. Kalau ini Melek atau Malak? Malakim. Coba perhatikan, utusan itu datang dari kata dasar apa? Coba lihat dalam kamus, perhatikan, hati-hati antara raja dengan utusan. Kata dasar raja itu Melek, ya. Kalau utusan kata dasarnya apa? Apa bedanya? Ada alef ya. Kalau utusan itu terdiri dari huruf mem, lalu lamet, lalu ada alef di sini, baru kemudian kaf. Itu utusan. Nah, itu utusan. Tapi kalau melek hanya seperti ini saja, langsung seperti ini baru raja, ya kan? Nah, perhatikan di sini, apakah ada huruf alef di sini? Tidak ada ya. Jadi ini kata dasarnya adalah melek. Dalam bentuk konstrak menjadi malke, bukan malake. Ya, kalau malake itu utusan, tapi kalau malke ini berarti raja-raja negeri itu. Nah, itu ya. Hati-hati. Beda satu huruf sudah artinya lain. Raja-raja negeri itu atau seluruh raja negeri itu telah datang dan mereka mencari di hadapan atau wajah raja itu. Mencari wajah raja itu. Raja siapa? Wajah Raja Salomo. Di hadapan raja itu Salomo. Jadi kenapa ini subjeknya yang mana? Apakah Pane Hamelek atau Salomo? Tapi bagaimana dengan Ed? Ya, raja. Di hadapan Raja Salomo. Oke. Di hadapan raja itu Salomo. Raja Salomo. Nah, kalau Raja Salomo itu berarti di sini ada maket harusnya. Tapi kalau konstruksinya seperti ini, apa maksudnya? Mereka mencari atau mereka sedang mencari di hadapan raja itu Shalom. Mereka sedang mencari Salomo di hadapan raja itu. Mereka mencari, ini subjeknya loh, bukan tidak ada di hadapan ya, bukan keterangan waktu. Mereka sedang telah atau akan mencari atau sedang telah. Mereka telah mencari Pane Amelek. Di hadapan raja itu Salomo ya. Di hadapan raja itu Salomo. Untuk mendengar. Oke, bagaimana dengan Bakes? Apakah ada kata lain Bakes itu selain mencari?
Ya, ini bakesnya. Wai baksu. Hah? Mencoba. Mencoba mendapat di hadapan raja itu Salomo. Gitu ya. Untuk mencari hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, ini jadi hati-hati, ini tidak ada makaf di sini. Bukan mencari di hadapan raja itu Salomo. Bukan mencari di hadapan raja Salomo, tapi mencari di hadapan raja itu Salomo. Ya. Aneh ya? Maksudnya dia sedang mencari sesuatu, ya, mencari raja itu, mencari sesuatu di raja itu untuk mendengarkan hikmat. Jadi bukan mencari raja Salomo, tapi mencari di hadapan. Nah, bisa juga. Ya, bisa juga mencari sesuatu, mencari apa yang mau dikatakan Salomo ini ya. Nah, bukan mencari Salomonya, tapi mencari sesuatu yang ada di dalam raja itu, Raja Salomo. Oke, 14. Sama Faruk Dibri Yosef Waigaber El Abadi Abadak Lemur Anisa Bekau Arci Is Akam Kamohu Ayon Dea Terakhir dan juga Mister ini. Oke. Terjemah. Fir'aun mendengar perkataan Yusuf. Ia telah berkata kepada hamba-Nya dan berkata, apakah ia telah menemukan di seluruh bumi laki-laki yang bijaksana mengetahui hikmat perkataan Allah? Oke, perhatikan di sini laki-laki bijak kamohu. Apa ini? Hikmat itu kakom. Ya, laki-laki bijak kamohu. Coba lihat preposisi dengan akhiran ganti. Lihat di halaman yang ke 30. Tabel paling bawah, 3 masukin tunggal. Apa itu? Halaman 30? Halaman 30. Semua sudah dapat. Apa itu? Kamu seperti apa, Ishak? Kamu? Masa nggak ketemu di situ loh? Parlan? Nggak nyari dari tadi. Menunggu orang lain menemukan. Kalau ada sesuatu yang dicari itu cepet-cepetan cari, jangan menunggu orang lain menemukan. Kamohu itu sepertinya atau seperti dia. Jadi laki-laki bijak sepertinya atau seperti dia, hayode, hayode yang mengetahui apa, Hasron? Ya, firman Allah. Sebab tidak ada
perkataan yang tersembunyi perkataan atau hal-hal yang tersembunyi ya dari kami. Dari kami? Dari kami atau darinya? Mimenu itu? Coba lihat halaman 30 lagi. Ini yang sering kali dilupakan. Mimenu dengan kamohu. Sepertinya mimenu juga dari. Iya, kalau dari kami apa? Kalau dari kami apa? Mimenu juga. Sama ya? Apa bedanya? Bisa dari kami, bisa darinya. Tapi perhatikan di sini, kalau konteks yang bijak sepertinya, ya berarti darinya, ya kan? Ini konteks yang menentukan. 15. Rongewu 2000 Nyarat Indonesia Mehar Senai Ubeyado Lupat Hari Wadagar Limoswa Lemon Apel Azeh Kaze Bi Azina Ozna. Ini kami satu. Oke, sampai di situ dulu karena di situ ada sepasuk ya, siluk sepasuk. Oke, diterjemahkan dulu. Yarat Museh. Beozen itu apa? Kemarin sudah ditanyakan tadi di telinga. Di telinga apa? Orang pertama ya, di telingaku ya. Oke, yang sudah diterjemahkan yang mana? Kalau belum terakhir tuh yang depan saja. Habil Yang mana? Enggak, ini dari awal saja, dari yang sampai di sini dulu. Dari awal sampai di sini dulu. Musa telah turun dari gunung Sinai dan dalam tangannya roh Haberit dari kata berit. Berit itu apa? Perjanjian. Loh perjanjian itu ya. Perjanjian itu dan berkata pada Yusuf. Siapa yang berkata? Ya harus ada personanya dan dia berkata telah atau akan? Dia telah berkata. Oke, ini bentuknya piel ya. El Yosua Kepada Yusuf. Kepada Yosua dengan mengatakan Mah Hakol. Suara apa yang diberikan? Ya, suara apa Hazeh? Suara apa ini? Suara apa ini? Di telingaku. Nah gitu ya. Terus dibaca Waisaper Yehosua dia Asun Bahri
Bini Israel Elohi Zahab Wayi Reu Livni Nihem Eleh Elohika Israel. Oke, sampai di situ dulu. Waisafer, apa ini? Siapa yang menceritakan? Yosua Ya, Yosua menceritakan kepadanya seperti ki itu bukan seperti bahwa Asyu, orang keberapa? orang ketiga, Siapa subjeknya? Bani Israel. bahwa Mereka itu siapa? Bani Israel ini ya. kan Keturunan Israel telah melakukan lahem, telah melakukan atau membuat bagi mereka Elohe Sahab, Allah emas. Wah, berhala emas ya, bisa juga ya. Allah emas. Wayikreu lepane, dan mereka menamai atau berseru-seru Livnehem, mereka Allah Eleheka, di hadapan mereka ini Allahmu Israel. Inilah Allahmu Israel. Wah, ini dia. Jadi Allah emas tadi dipanggil, mereka memanggil di hadapan mereka ini adalah Allah Israel, atau menyebut di hadapan mereka ini adalah Allah Israel. Nah, itu dia. Wahi ka Asher sama Moshe dari Yehosua Sabat Halukot Al-Ha'adama. Oke. Apa selanjutnya? Terjadilah seperti yang Musa dengar perkataan Yosua yang memecahkan roh itu. Nah, lukhot itu jumlahnya tunggal atau jamak? Jamak. Loh itu berarti ada ke atas hadamah, ke atas tanah. Ya, atas tanah itu. Oke, jadi ini peristiwa apa? Masih ingat? Ketika Musa mendapatkan dua loh batu, dan ketika mereka dengan Musa turun dari atas gunung membawa dua loh batu itu, harapannya bangsa Israel itu menyambut dengan sukacita. Wah, Tuhan memberikan kepadaku perintah, ya kan, sabda yang tertulis dengan jari 7 jemarinya. Tapi ternyata ketika dia sudah datang bawa loh batu itu, apa yang terjadi? Wah, ternyata umat Allah itu sedang membuat Allah dari emas. Wah, itu dia. Kecewa ya? Kecewa. Musanya kecewa, lalu dilemparkan dua loh batu itu ke tanah. Nah, itu dia. Padahal tidak main-main itu. Wah, loh batunya datang dari Allah ya. Oke. 16. Amarta Alihem Lo
kiri akare, dari ere ahika di yimalet, miyado, iya dot di Jakarta di Bali Kayu Tiken BRX Israel. Oke. Berkatalah kepada keturunan Israel, Katakanlah ya, berkatalah boleh. dan engkau telah berkata kepadaku, kalian tidak mengajar itu di belakangmu. Jangan mengejar di belakang hamba-hamba saudaraku, sebab yimlalet Sebab dia menyelamatkan dari tangannya, dan engkau dia akan menyelamatkan dari tangannya dan telah mengingat bahwa oke, ini perfect dengan waw konsekutif ya, dan engkau akan mengingat bahwa apa di hamba itu menjadi hamba-hamba kalian di negeri, atau hamba-hamba itu adalah hamba-hamba kalian di negeri Mesir. Oke. 17. Pak Esrom? Hah? Oh, sorry. Ishak? aku mereka Milo Samata because biksu mereka Wati Saer. Ini pilih Ya. mereka tidak berseru-seru kepadamu, dan kamu tidak mendengar pencarian mereka, dan kamu bersembunyi dari hadapan mereka. Sekali lagi, mereka telah berteriak kepadamu. Mereka telah berteriak kepadamu atau telah berseru kepada engkau ya. Mereka telah berseru kepada engkau, tetapi engkau tidak mendengar. Mereka telah mencari engkau, tetapi engkau Tisair, engkau bersembunyi dari hadapan mereka. 18. Banyak aku kamar akan beds Elai Iben Antoni Besar di petang UBK bekas di miliaran demi banyak. Oke. Tuhan berfirman hari itu, Pada hari itu Tuhan berfirman, aku akan mengumpulkan bersama kalian kepadanya di antara bangsa-bangsa itu. kepadanya atau bagiku? Kepadaku ya. Ini bukannya tapi bagiku. Di antara bangsa-bangsa itu dan aku akan begini kau dan engkau atau kalian atau mereka? Engkau? Tam. Kata ganti, coba lihat kata ganti. Ada akhiran am itu engkau
Otam? Mereka ya. Tuh halaman 33 dulu. Kata ganti orang ke 3 maskulin jamak. Objek ya. Jadi aku akan menghakimi mereka. Ini orang ketiga jamak ini. Objek. Dan aku akan mencari miyadam dari yadam. Demi bani mencari apa? Mencari demi banau, banai. Ini dari kata dam. Ya. Dan aku akan mencari darah keturunan dari tangan-tangan mereka. Wah, ini dia. Oke, 19 terakhir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Asya lo hamele kise zaha. Apa terjemahnya? Dia siapa? Raja itu ya. Raja itu akan membuat baginya tahta emas. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini pertemuan kita mengenai piel. Kita sudah membahas contoh-contoh piel dan kita akan lanjutkan di minggu berikutnya, yaitu mengenai pual, bentuk pasif dari piel, bentuk pasif. Tidak banyak teorinya dan pual itu tidak cukup banyak penggunaannya, hanya 0,6% dari yang lain. Nah, oke, kita bertemu di hari Senin ya. Senin ya, betul ya? Oke, selamat makan.